Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Alhamdulillahirabbil alamin. Tonight we are given a blessing to be able to attend Zoom recording tonight. Me and my friends from Group 5 will present the result of discussion. I will share. So, the result of discussion tonight is about managing for success and grouping students. Okay. We got it searched from Hammer 2007, page 153 until 174. Okay, in this today we will talk about managing for success and grouping student. Managing for success have sub. It's the first why problems occur, creating successful classroom, and modifying problem behavior. Jadi bahasan kita yang pertama, mengapa permasalahan terjadi, lalu menciptakan kelas yang sukses, dan mengubah masalah kebiasaan. Lalu di grouping student ada different groups and organizing pair work, group work. Jadi di sini kita akan bagaimana cara untuk mengelola kerja berdampingan dan kerja bersama atau group work ya. Okay, the next slide will be presented by Saiful Hadi. Okay. Managing for success. Classroom teachers do everything they can to make sure that their lessons are a success. Paul Whedon and Sean McGovern list disrupted talking inaudible responses, sleeping in class, tardiness and poor attendance, failure to do homework, cheating in tests, and unwillingness to speak in the target language. Guru kelas melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan bahwa pelajaran mereka berhasil. Menurut ahli, Paul Whedon dan Sean McGovern mencantumkan beberapa hal yang sering terjadi kegagalan dalam mengelola kelas, yaitu pembicaraan yang mengganggu, tanggapan yang tidak terdengar, tidur di kelas, keterlambatan dan ketidakhadiran yang buruk, kegagalan mengerjakan pekerjaan rumah, menyontek dalam ujian, dan keengganan untuk berbicara dalam bahasa target. And next slide. Okay. Next slide. Why problems occur? Ross Seniors, 2009, chapter 5, point out that when students come to class, they bring with them their own personalities and their learning expectation. Behavior will also be influenced by their certain circumstances and by what happened in the lesson. There is always, as well as the possibility of personal tension between student and also student and their teachers. Mengapa masalah terjadi? Menurut Ross Senior dalam bukunya tahun 2006 bab 5 menunjukkan bahwa ketika siswa datang ke kelas, mereka membawa kepribadian mereka sendiri dan mereka belajar harapan. Perilaku juga akan dipengaruhi oleh keadaan mereka saat ini dan oleh apa yang terjadi dalam pelajaran. Selalu ada juga kemungkinan ketenggangan interpersonal antara siswa dan juga siswa dan guru mereka. Oke, next slide. The first, the family, indivisible, and the student attitudes can be influenced by home difficult situation. The second, learns expectation. Their expectation of learning experience can be colored by unpleasant memories of unhappy classroom experience. The third, apparel. Children
seem to thrive on the teacher after they think with a good rapport, then they will get teachers' approvals. The fourth, what the teacher does, the students likely to be engaged with something interesting to do. The five, success and failure, their incentive to be hyped within the limits set the teacher and the group is greatly reduced. The six, internal factors, student behavior, body condition, classroom temperature, and much more. Oke, pada bab ini keluarga, the family, keluarga, kedisiplinan dan sikap siswa dapat dipengaruhi oleh situasi rumah yang sulit. Yang kedua, belajar ekspektasi. Ekspektasi pengalaman belajar mereka dapat diwarnai oleh kenangan yang tidak menyenangkan tentang pengalaman kelas yang tidak menyenangkan. Ketiga, persetujuan. Children, anak-anak, tampaknya berkembang pada persetujuan teater. Mereka berpikir dengan rapot yang baik, maka mereka mendapatkan guru yang baik juga, atau guru yang dapat disetujuinya. Apa yang dilakukan guru? Yang kelima, siswa cenderung terlibat dengan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Yang kelima, sukses dan gagal. Intensif mereka untuk berperilaku dalam batas-batas yang ditetapkan oleh guru dan kelompok sangat berkurang. Yang keenam, faktor eksternal. Perilaku siswa, kondisi tubuh, suhu kelas, dan masih banyak lagi. Okay, and the next slide will be presented by Bagas. Okay, managing for success, creating successful classrooms. Problem behavior rarely occurs in successful language classrooms when students are engaged, have a reasonable level of self-esteem, and are experiencing success. There is no incentive for them to behave badly, disrupt lessons, or create barriers between themselves and their teacher or their peers. We need then to examine how we can try and ensure that the classroom is a success-oriented environment. Jadi mengelola untuk sukses, menciptakan ruang kelas yang sukses itu perilaku yang bermasalah jarang terjadi dalam bahasa yang berhasil. Ruang kelas ketika siswa telah tunangan, jadi memiliki tingkat harga diri yang wajar dan sedang mengalami sukses. Tidak ada insentif bagi mereka untuk berperilaku buruk, mengulang pelajaran, atau menciptakan penghalang antara mereka dan guru mereka atau teman-teman mereka. Kita perlu kemudian untuk memeriksa bagaimana kita dapat mencoba memastikan bahwa ruang kelas adalah sukses, itu lingkungan yang berorientasi. Next slide. Behavior norms. All groups, education, or anywhere else have ways of behaving and quickly establish norms for this behavior which delineate the ways things are done in the group. School and classrooms group have their norms of behavior, wearing uniforms, no running in the corridor, etc. 3. Things we need to bear in mind in order to achieve obedience of norms. 1. Norms need to be explicitly discussed. Norms can be jointly negotiated. Norms need to be reviewed and revisited. Jadi jadi all group, semua grup termasuk dengan edukasi atau yang lainnya memiliki cara tersendiri untuk mematuhi yang mana telah selesai di grup. Sekolah dan classroom memiliki norma mereka sendiri. Jadi seperti menggunakan seragam, tidak memakai sepatu running,
tidak berlari-larian di koridor dan yang lain. Three things we need to bear in mind. Jadi tiga hal yang kita harus patuhi atau kita harus tanamkan dalam pikiran kita untuk mencapai norma-norma tersebut. Yang pertama itu norma perlu didiskusikan. Yang kedua itu norma itu bisa dinegosiasi. Yang ketiga itu norma itu perlu direview dulu dan dikunjungi kembali. Oke, next slide. How teachers can ensure successful behavior? Start, we mean to go on. Let's start with what we expect the student to do first. Prioritize success. Try to aim for instead our tasks, activities, and goals which challenge individual student. Know what we are going to do. Make a plan of what to do. Students are far less likely to cause problems if we give them interesting things to do. Equality rules. We need to treat events in the same way each time occur. So that students know exactly what is likely to happen. Plan for engagement. Students who are interested and enthusiastic do not generally exhibit problem behavior, and praise is better than blame. Make a good atmosphere in the class to make students more comfortable. Jadi itu bagaimana teacher itu untuk meyakinkan. Ini apa sih maksudnya? Where's? Astagfirullah. Where's? Yang mana? Apa? Yang pertama. Start with to go on. Let's start with what? No. The title. Oh, how teacher ensure. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa memastikan kesuksesan dari menyukseskan kebiasaan. Oh iya. Jadi bagaimana teacher itu meyakinkan untuk mensukseskan kebiasaan. Yang pertama itu start we mean to go on. Jadi kita mulai apa yang akan terjadi. Let's start with what we expect student to do first. Jadi kita memulai dengan mengekspektasi murid-murid apa yang akan dilakukan pertama kali. Prioritize success. Jadi memprioritaskan kesuksesan. Try to aim for. Jadi kita mencoba untuk menargetkan terlebih dahulu. Instead our tasks, menentukan tugas-tugas, activities and goals which challenge individual student. Jadi kayak tujuan-tujuan yang bisa men-challenge individual dari murid-murid tersebut. Know what we are going to do. Jadi kita harus tahu apa aja sih yang akan kita lakukan. Make a plan of what to do. Membuat planning apa yang akan dilakukan. Jadi murid-murid itu akan terasa gimana ya? Tidak akan membuat masalah jika diberikan kegiatan yang menarik. Oh iya, jadi kayak murid-murid itu tidak akan membuat masalah jika diberikan kegiatan yang menarik. Jadi equality rules. Equality rules itu apa ya? Aduh, gue stuck ya. We need to treat event the same way. Jadi kita harus No. The title. It's What's okay. You don't have to translate the title. It's okay. Okay. Directly next slide. Okay. The next slide. The next slide will be. Next slide will be presented by whom? Maida. Nur Maida. Yes. Okay, go on. Okay. Managing for success, modifying problem behavior. Despite all our best efforts to create successful learning environments, things sometimes get out of hand. Students start behaving in inappropriate ways. The way we react in such situation will determine not only how serious the event become, but we also influence they have agreed. Punishing problem behavior is not in itself an attractive action, but turning it into future successes. Jadi managing for sukses, mengelola untuk sukses, memodifikasi perilaku bermasalah.
Terlepas dari semua upaya terbaik untuk menciptakan lingkungan belajar yang sukses, terkadang hal-hal di luar kendali siswa mulai berperilaku dengan cara yang tidak pantas. Cara kita bereaksi dalam situasi seperti itu tidak hanya akan menentukan seberapa serius peristiwa itu, tetapi juga akan mempengaruhi kesepakatan mereka. Menghukum perilaku bermasalah tidak ada di dalamnya sendiri dan tindakan yang menarik. Tetapi mengubahnya menjadi kesuksesan di masa depan. Oke, next slide, Angel. Modifying problem behavior. First, act immediately. Second, keep calm. Third, focus on the behavior, not the student. Four, take things for what use. 5, talk in private. 6, use clearly agree sanctions. And the last, use college and the institutions. Jadi modifying problem behavior, memodifikasi perilaku bermasalah. Pertama, segera bertindak. Kedua, tetap tenang. Ketiga, fokus pada perilakunya, bukan siswa. Keempat, gunakan sesuatu yang bisa digunakan. Kelima, bicara secara pribadi. Keenam, gunakan sanksi yang disepakati dengan jelas. Dan terakhir, gunakan kolega dan institusi. Next slide, Angel. Grouping student. When people think of teaching and learning, they frequently conjure up a picture of students sitting in rows, listening to a teacher who stands in front of them. For many, this is what teaching is, and it is still the most common teacher-student interaction in many cultures. Talk it has many limitations. Whole class grouping like this has both practical advantages and disadvantages. Jadi siswa kelompok atau siswa yang bekerja secara kelompok, ketika mereka berpikir tentang belajar mengajar, mereka sering membayangkan seorang siswa duduk belajar mendengarkan seorang guru yang berdiri di depan mereka. Bagi banyak orang, inilah arti mengajar, dan ini masih merupakan interaksi guru-murid yang paling umum di banyak budaya. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, pengelompokan seluruh kelas seperti ini memiliki keuntungan dan kerugian praktis. Next slide, Angel. Oke, karena waktu kita sudah limit, kita akan sambung ke Zoom kedua. Yang ini kita batas sampai presentasi 12. Slide 12. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saiful Hadi, tapi kita akan bergabung ke link Zoom yang baru ya, guys. Different grouping student. Different group world class teaching. When people think of teaching and learning, they frequently conjure up a picture of students sitting in rows, listening to teachers who stand in front of them. World-class grouping like this has both practice advantage and disadvantage. Oke. Grup yang berbeda. A1. Pengajaran seluruh kelas. Ketika orang berpikir tentang mengajar dan belajar, mereka sering membayangkan gambaran siswa duduk dalam barisan, mendengarkan seorang pemain atau seorang teater yang berdiri di depan mereka. Pengelompokan seluruh kelas seperti ini memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Oke, next slide. Advantage of world-class grouping. The first, it reinforces a sense of belonging among the group members, something which we as teacher need to foster. William M. Burden, 90 and 97. Semicolon 79. It's much easier for students to share emotion
such as happiness or amusement in a world-class setting. Second, it's ideal for presenting material whether in picture, text, or an audio or video types. It's also more cost efficient both in terms of material production and organization than other grouping can be. The third, teacher to gauge the mood of the class in general. The fourth, it is the preferred class style in many educational settings where students and teachers feel secure when the whole class is working in lockstep and under the direct authority of teacher. Oke, keuntungan dari pengelolaan seluruh kelas. Yang pertama, memperkuat rasa memiliki di antara anggota kelompok, sesuatu yang kita sebagai guru perlu memupuknya. Menurut William dan Ben, tahun 1997, halaman 79. Jauh lebih mudah bagi siswa untuk berbagi emosi seperti kebahagiaan dan kesengsaraan dalam pengaturan keseluruhan kelas. Yang kedua, sangat ideal untuk menyajikan materi baik dalam gambar, teks, atau pada audio, pada pita audio ataupun video. Ini juga lebih hemat biaya baik dalam hal produksi material dan organisasi daripada pengelompokan pesanan. Yang ketiga, memungkinkan guru untuk mengukur suasana kelas secara umum. Yang keempat, ini adalah gaya kelas yang disukai di banyak pengaturan pendidikan di mana siswa dan guru merasa aman ketika seluruh kelas bekerja di depan dan di bawah otoritas langsung oleh seorang guru. Oke, next slide. Oke. Disadvantage of world-class grouping. First, it varies the group rather than the individual. Everyone is forced to do something at the same time and place. Second, individual students do not have much of chance to say anything on their own. Third, many students are disinclined to participate in front of the whole class. Fourth, it may not encourage students to take responsibility for their own learning. The fifth is not the best one to organize communicative language teaching. Communication between individuals is more difficult in a group of 20 or 30 than it is in a group of 4 or 5. Oke, kerugian dari pengelolaan seluruh kelas. Yang pertama, ini menguntungkan kelompok daripada individu. Setiap orang dipaksa untuk melakukan hal yang sama pada waktu dan tempat yang sama. Kerugian yang kedua, siswa yang individu tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengatakan sesuatu sendiri. Yang ketiga, banyak siswa yang segan untuk berpartisipasi di depan seluruh kelas. Yang keempat, mungkin tidak mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kelima, bukankah cara terbaik untuk mengorganisir pengajaran bahasa komunikatif? Nah, komunikasi antara individu lebih sulit dalam kelompok yang terdiri dari 20 ataupun 30 orang daripada dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Oke, next slide will be presented by Angel. Oke. Di bagian sitting whole group class, kita akan membahas tentang bisa kita sebut susunan tempat duduk, susunan bangku. Orderly rows. There are considerable advantage to orderly row sitting. The teacher has a clear view of all the student, and the student can all see the teacher. Lecturing is easier
with the people he or she is talking to. Seperti kita lihat di contoh seperti ini, jika susunan mejanya seperti ini susunan yang klasik yang sudah pasti sering kita lihat, memang mempermudah seorang guru untuk melihat isi seluruh kelas dan juga memudahkan anak murid untuk memperhatikan guru yang ada di depannya. Ini tempat kursi guru, ini murid, dan ini papan tulis. Lalu yang kedua, ini ada contoh yang pertama, a circle. Class which are arranged in a circle make quite a strong statement about what the teacher and the student believe in. Dan yang kedua ada horse row. Classroom is a more intimate place and the potential for students to share feelings and information through talking, eye contact, or expressive body movements. Kalau untuk di bagian yang bulat seperti ini, kalau untuk kelas yang bulat seperti ini, itu akan terjadinya kekuatan pemikiran antara guru dan murid, sesuai dengan kepercayaannya kalau misalnya bulat seperti ini. Lalu jika bentuknya letter U seperti ini, kelas itu mempunyai tempat dan potensial lebih untuk bisa berbagi informasi lewat kontak mata, berbicara, ataupun ekspresi serta pergerakan tubuh. Lalu yang ini, yang keempat, separate tables. In some classrooms, students sit in groups at separate tables, whether they are working as whole class, in groups, or in pairs. In such classroom, you might see the teachers walking around for checking students. Nah, biasanya kalau table yang seperti ini untuk lebih memudahkan jika ingin melakukan pair work ataupun kerja kelompok. Jika dilakukan separate atau pemisahan seperti ini, masing-masing kelompok akan merasa lebih fokus dan guru pun bisa sekali mengecek tentang keadaan kelompok masing-masing, kelompok meja masing-masing. Okay, the next slide 19 will be presented by Bagas Priyosantoso. Okay, students on their own. This can range from students doing their own, working in a pattern of individualist learning. This can range from students doing exercise on their own in class. Okay. Advantage of individualized learning. It allows teachers to respond to individual student differences. It is likely to be less stressful for students than performing in a whole class setting. It can be a way of restoring and tranquility to a noisy and chaotic classrooms. Jadi ini yang pertama itu, ini bisa berkisar dari siswa melalui cara mereka tersendiri bekerja working in the pattern of individual. Jadi bekerja sama dalam pembelajaran individual. Ini dapat berkisar dari siswa yang melakukan latihan sendiri di kelas. Yang kedua itu keuntungan dari pembelajaran individual. Itu mungkin para guru untuk menanggapi perbedaan individu siswa. Kemungkinan besar tidak ada pelajaran bagi siswa daripada tampil di seluruh kelas. Ini bisa menjadi cara untuk memulihkan dan gangguan ke ruang kelas gangguan ruang kelas yang berisik dan kacau. Next slide. Gimana sih slide-nya? Disadvantage of individualized learning. It doesn't help a class develop a sense of belonging. It does not encourage cooperation in which students may be able to help and motivate each other. When combined with giving individual students different tasks, it means a great deal more thought and materials preparations than whole class teaching involves. Jadi kerugian dari pembelajaran individual itu tidak membantu kelas mengembangkan rasa memiliki. Ini tidak mendorong kerjasama dalam siswa, memungkinkan dapat membantu dan memotivasi satu sama lain. Jadi ketika digabungkan dengan memberi siswa tugas individu yang berbeda, itu berarti persetujuan yang baik, lebih berpikir dan persiapan materi daripada pengajaran seluruh kelas yang terlibat.
Okay, next slide will be presented by Nurmaida. Nurmaida, are you there? Maybe connection Nurmaida agak sedikit terhambat, akan saya gantikan. Baik, yang di sini ada tentang pair work ataupun kerja tim. In pair work, student can practice language together, study a text, research language, or take part in information gap activities. They can write dialogues, create the content of reading text, or compare notes on that they have listened or to sing. Jadi kegiatan kerja kelompok ini bisa memungkinkan siswa untuk berlatih bahasa bersama, mempelajari sebuah teks, mencari bahasa dari informasi yang tidak diketahui, lalu mereka bisa menulis dialog, ataupun membaca konteks yang sudah didengar ataupun dilihat. Keuntungan dari kerja kelompok, advantage of pair work. First, it dramatically increases the amount of speaking time any one student get in class. It allows teacher time to work with one or two pair while the or other student continue working. It allows students to work and interact independently without the necessary guidance teacher. This promising learner independence. Jadi keuntungan dari kerja kelompok ini yang pertama bisa membuat student itu lebih mudah untuk berbicara. Lalu it allow teachers time to work with one or two pairs. Jadi memudahkan guru. Jadi dalam satu waktu itu 1 sampai 2 kelompok itu bisa bekerja bersamaan. Lalu yang ketiga, it allows students to work and interact independently. Jadi memudahkan siswa ataupun mengizinkan siswa untuk berinteraksi dengan sesamanya secara mandiri tanpa ada pantauan terus-menerus dari guru. Ini bisa untuk melatih kepercayaan diri dan kemandirian. Lalu, next slide. Ketidakuntungan dari kelemahan dari pair work ini, disadvantage of pair work. Pair work is frequently very noisy and some teachers and students dislike this. Students in pairs can often feel away from the point of an exercise talking about something else completely, often in their first language. The actual choice of paired partner can be problematic, especially if students frequently find themselves working with someone they are not keep on. Jadi kerugiannya yang pertama, biasanya bekerja secara kelompok ini sangat berisik dan terkadang beberapa murid dan juga guru tidak menyukainya. Lalu yang kedua, murid-murid itu kadang saat berkumpul itu bisa membahas beda dari topik yang sudah akan ditentukan. Mungkin mereka bisa untuk mengobrol hal-hal yang di luar dari konteks, ataupun hal yang sedang hype. Intinya yang di luar dari konteks. Lalu yang ketiga, terkadang untuk pemilihan partner saat melakukan kegiatan berkelompok, terkadang ada yang sefrekuensi, kadang tidak, kadang merasa tidak nyaman karena tidak merasa satu frekuensi, seperti itu. Lalu slide 23, 24, dan 25 will read by Hadi. It is mirror 23 ya? Yes. Wait. 23. Disadvantage of work-class grouping. First, it favors the group rather than the individual. Everyone is forced to do something at the same time and place. Second, individual students do not have much of a chance to say anything on their own. Third, many students are disinclined to participate in front of the whole class. The fourth, it may not encourage students to take responsibility for their own learning. The fifth is not the best one to organize, communicate language teaching, communicate between individuals as more difficult. I'm in wrong. Yes, you're in the wrong page. I'm sorry. Sorry. Can you make your lightings better so we can see your Group work, right? Yes, page 20. Sorry.
because I can see the sorry, group work. We can put student in large group to since this is will allow them to do a range of tasks for which pair work is not sufficient or appropriate. Advantage group work dramatically increases the number of talking opportunities for individual students. The second, personal relationship are usually less problematic. The third, it promotes learner autonomy by allowing students to make their own decision in the group without being told what do by teacher. Group work, pekerjaan kelompok. Kita dapat menempatkan siswa dalam kelompok yang lebih besar. Juga karena ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai tugas yang tidak cukup atau sesuai dengan pasangan. Advantage group work dramatis meningkatkan. We continue. Disadvantage group work is likely to be noisy. Some teachers feel that they lose control and class under control. Not all students enjoy it. Sometimes students find themselves in unconventional group and wish they could be somewhere else. Individual may fall into group role that become possessed to that some are passive, whereas other may donate. Kekurangan kerja kelompok. Kemungkinan berisik, beberapa guru merasa kehilangan kendali dan kelas tidak terkendali. Yang kedua, tidak semua siswa menikmatinya, terkadang siswa menemukan diri mereka dalam kelompok yang tidak menyenangkan dan berharap mereka bisa berada di tempat yang lain. Dan yang ketiga, individu dapat jatuh ke dalam perang kelompok yang menjadi fosil atau tidak berguna sehingga beberapa pasif sedang yang lain mungkin mendominasi. And next slide. Okay. Seek, ringing the change. The task, if we want to give students a quick chance to think about issues we will focus in later. We can usually adapt them for use with other grouping, dialogue, parties, pair, etc. Variety in sequence. A lot of depends on how the activity fits into the lessons which we have been following and are likely to follow next. The third, the mood. Changing the grouping of a class can be a good way to change its mood when required. Ringing the change, menderingkan perubahan. Yang pertama, tugas, the task. Jika kita ingin memberi siswa kesempatan cepat untuk memikirkan masalah, kita akan fokus nanti. Kita biasanya dapat mengadaptasinya untuk digunakan dengan kelompok lain, seperti latihan dialog, berpasangan, atau yang lainnya. Yang kedua, variasi dalam urutan. Banyak bergantung pada bagian aktivasi tersebut cocok dengan urutan pelajaran yang telah kita ikuti dan kemungkinan akan diikuti selanjutnya. Yang ketiga, suasana hati. Mengubah pengelompokan kelas dapat menjadi cara yang baik untuk mengubah suasana hatinya saat diperlukan. And the next slide will be presented by Angel. Okay, bagian grouping student kita akan membahas about organizing pair work and group work. Sometimes we may have to persuade current students that pair work and group work are worth doing. They are more likely to believe in this if pair and group activities are seen to be a success. Ensuring that pair and group activities work well would be easier if we have a clear idea about how to resolve any problems it might occur. Jadi,
yang dimasukkan di sini itu terkadang kita mungkin harus meyakinkan siswa yang enggan bahwa kerjasama dan kerja kelompok layak dilakukan. Mereka lebih mungkin untuk percaya ini jika pasangan dan kegiatan kelompok dengan siswa. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa kegiatan ini memiliki hal yang positif dan mempermudah cara kerja dan mempermudah kita mendapatkan ide dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Because some students are used to working in pair of groups, or because they may have mixed feelings about working in a partner or about not having the teacher's attention all the time. One way to discuss pair work or group work is to do a group activities with students, and then when it is over, ask them to write or say how they felt about it. Jadi beberapa murid itu mungkin merasa tidak terbiasa dengan bekerja kelompok atau bekerja grup. Jadi mereka mempunyai perasaan yang campur aduk tentang grup ini gitu. Jadi setelah mereka mendiskusikannya, lebih baik kita akan bertanya dan menanyakan ataupun bisa untuk menulis apa yang mereka rasakan setelah melakukan kerja kelompok itu. 228 masih saya kan? Oke, creating pairs and group. Yang pertama untuk menciptakan pairs and group itu diperlukan friendship, itu agak tipe ya. A key of consideration when putting students in pair or groups is to make sure that we put friends with friends. Streaming. Pairs and groups should have a mixture of weaker and stronger students. Change. That is for no special reason or friendship, ability to level of participation. The task. Sometimes the task may determine who works with whom. Changing groups. Change the group temporarily when all activities continue. And gender and status. We need to remember that in some contexts it may not be appropriate to have men and women working together. Jadi tentang pertemanan, yang pertama kita harus bisa memastikan bahwa masing-masing teman mempunyai temannya. Lalu streaming, pair and group should have the mixture of weaker, stronger student. Jadi usahakan dalam satu grup itu mempunyai siapa yang lebih dominan, lebih kuat ataupun yang lebih lemah. Jadi biar adil dan biar stabil. Lalu change, that is for no special reason or friendship, ability of level participation. Jadi ini tidak ada yang spesial alasan pertemanan, jadi harus disamaratakan, tidak boleh memilih-milih teman. The task. Sometimes the task may determine who works with whom. Jadi biasanya kalau kita sudah menentukan the task, kita bisa tahu siapa akan bekerja dengan siapa. Lalu changing group. Ubahlah grup sesekali. Jadi dalam satu mata pelajaran tidak pada grup yang sama melakukan perubahan grup secara temporer. Lalu gender and status. Kita harus mengingat kalau misalnya konteks untuk melakukan kerja kelompok ini terkadang bagus untuk di dalamnya terdapat laki-laki ataupun perempuan untuk bekerja bersama. Asal dalam awasan. Oke. The next slide. And when we have declared which students should work together, of course, we have other methods to address, not only before the activity starts, but also during and after it. Before, students need to be enthusiastic about what they are going to do. They need to know what they are going to do, and they need to be given an idea of when they will complete the text. During, while students are working in pairs or groups, we have a number of options. After, don't forget feedback. We want to let them discuss what occurred during group work session. Jadi prosedur berpasangan atau kerja kelompok. Peran kita dalam berpasangan dan kerja kelompok tidak berakhir ketika telah memutuskan siswa mana yang harus bekerja sama. Tentu saja kita memiliki hal-hal lain untuk ditangani, tidak hanya sebelum kegiatan, tetapi juga selama dan sesudahnya. Sebelum, siswa harus antusias tentang apa yang akan mereka lakukan. Mereka perlu tahu apa yang mereka lakukan dan mereka perlu diberi gambaran tentang apa yang mereka selesaikan selama tugas kelompok atau berpasangan. Saat siswa bekerja berpasangan atau grup, kami memiliki sejumlah pilihan. Sesudahnya, jangan lupa umpan balik. Kami ingin membiarkan mereka mendiskusikan yang terjadi selama sesi kerja kelompok. Oke, next slide will be presented by Bagas.
slide 30 ya? Yes. Halo? Yes, Ya, trouble- Bagas. 30. Slide. Oke. Troubleshooting atau penyelesaian masalah. Finishing first. Problem that frequently occurs when students are working in pairs on groups is that some of them finish earlier than others and or show clearly that they have had enough of the activity and want to do something else. You is to have a series of challenging task related extensions for early finishers so that when a group has finished early, we can give them an activity to complete while they are waiting. This will show the students that they are not just being left to do nothing. Awkward groups. Awkward groups when students are working in pairs or groups, we need to observe how well they interact together. In such situations, we may need to change the pairs of groups. We can separate best friends for pair works. We can put all the high status figures in one group so that students in other groups do not have to defer to them. Oke, jadi troubleshooting itu adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian pertama, masalah yang sering terjadi ketika siswa bekerja sama, ketika siswa bekerja secara berpasangan dalam kelompok itu adalah bahwa sebagian dari mereka menyelesaikan yang lebih penting terlebih dahulu daripada yang lain dan memperlihatkan dengan buruk bahwa mereka telah memiliki cukup kegiatan dan ingin melakukan sesuatu secara menyeluruh. Berikut adalah untuk memiliki serangkaian ekstensi terkait tugas yang menantang untuk menyelesaikan lebih awal sehingga ketika kelompok telah selesai lebih awal, kita dapat memberi mereka kegiatan untuk menyelesaikan. Sementara mereka menunggu ini nih akan menunjukkan kepada siswa bahwa mereka tidak hanya ditinggalkan untuk tidak melakukan apa-apa. Kayak awkward group atau bisa disebut kelompok canggung atau kelompok aneh dan sebagainya. Jadi kelompok canggung ini ketika siswa bekerja secara berpasangan atau kelompok, yang perlu kita amati seberapa baik mereka berinteraksi bersama. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin perlu mengganti pasangan atau kelompok. Kita bisa memisahkan teman baik untuk pasangan kerja. Kita dapat menempatkan semua tokoh dalam satu kelompok, sehingga siswa dalam kelompok-kelompok lain itu tidak perlu tunduk pada mereka. Okay, that's all from us. We do apologize if there is a mistake in our presentation. We are from group 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.